Welcome to podcast Bincang Ruang, a podcast where we will dig deep into the topic of architecture and see how its width affects human-to-human interaction. Its length embodies the most complex philosophical problems, and its height affects human spirituality. Sit back and listen to how the space around you is built with multidimensional paradigm. Halo, kembali lagi bersama gue di podcast Bincang Ruang. Sudah sekitar satu bulan ya dari episode sebelumnya. Ada beberapa hal yang sebenarnya gue sedang alami, dan karena gue mengalami hal itu, jadi gue ada beberapa hal yang ada di pikiran gue. Gue adalah salah satu orang yang mungkin terkadang bisa punya semacam panic attack atau anxiety attack ketika memikirkan tentang lebih tepatnya bukan kematian, tapi non-existence, ketidakberadaan. Dan itu adalah pikiran yang cukup abstrak dan akan sangat sulit untuk dijelaskan. Tapi gue akan coba jelaskan sebaik yang gue bisa. Jadi ruang dan waktu, kita seringkali mungkin hanya bisa mengerti tentang ruang, tapi mengerti tentang kebesaran ruang, bahwa ruang itu sangat besar dan kita itu hanya setitik debu di ruang yang batasnya tidak ada di alam semesta ini. Jadi kita sangat kecil dibandingkan dengan ruang. Tapi waktu, karena ini kan ruang dan waktu itu juga sesuatu hal yang limitless. Dan waktu kita hidup ini hanyalah setitik debu di runtutan waktu yang tidak terbatas. Jadi secara ruang, keberadaan kita itu sangat kecil seperti debu. Secara waktu, keberadaan kita juga sangat kecil seperti debu. So, it's inevitable bahwa kita ini sangat kecil dan tidak berdaya jika dibandingkan dengan ruang dan waktu yang tidak terbatas. Nah, kalau ruang itu kan sangat mudah kita perceive, sangat mudah kita tangkap. Tapi waktu itu yang seringkali membuat gua takut. Karena waktu sama sekali tidak bisa kita tidak bisa mencari jalan untuk memutar waktu atau pindah waktu ataupun memanipulasi waktu. Kita nggak bisa, jadi kita hanya bisa mengikuti alur waktu. Sedangkan ruang, meskipun terbatas, kita masih bisa pindah-pindah. Kita bisa memilih untuk tinggal di kota mana atau di negara mana. Dan jadi ruang itu masih bisa kita akalin. Sedangkan waktu sama sekali tidak bisa kita akalin.
Dan apa yang membuat gua semacam fobia thanatosfobia, itu lebih ke waktu sih daripada ruang. Karena ruang itu lebih mudah dimengerti, sedangkan waktu sangat sulit dimengerti. Dan itu yang lebih membuat gua fobia. Secara singkatnya mungkin gini. Lu coba bayangin waktu lu sekarang. Sekarang lu lagi ngapain? Mungkin lu lagi menyetir, mungkin lu lagi bekerja, mungkin lu lagi makan, mungkin lu lagi santai. Dan kalau gua sekarang sedang merekam untuk podcast ini. Itu present time. Nah, lu bayangin 1 tahun yang lalu, lu lagi apa? Mungkin lu bisa ingat 1 tahun yang lalu, lu lagi di rumah aja, karena lagi lockdown, tidak boleh keluar. Tahun lalu baru aja muncul COVID-19, dan lu masih bisa ingat itu kejadiannya. Dan itu masih jelas 1 tahun yang lalu. Sekarang lu coba balik lagi 5 tahun yang lalu. Lu coba ingat-ingat 5 tahun yang lalu lu lagi ngapain? Apa yang sedang lu lakukan 5 tahun yang lalu? Mungkin kalau orang-orang seperti gua yang umurnya sekitar 20-an akhir, itu 5 tahun yang lalu baru saja 1 tahun atau 2 tahun bekerja. Jadi baru mengumpulkan pengalaman bekerja di 5 tahun yang lalu. Dan lu masih bisa menangkap waktu tersebut di 5 tahun yang lalu. Sekarang kita coba mundur lagi di 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu lu lagi ngapain? 10 tahun yang lalu, kalau gua pribadi itu mungkin di umur, mungkin gua lagi kuliah ya, baru masuk kuliah. Gua baru masuk kuliah, lagi galau tentang kehidupan, merasa hidup kuliah itu berat, tanpa tahu bahwa hidup di dunia kerja lebih berat lagi. Itu 10 tahun yang lalu, dan gua masih bisa ingat. Kita masih bisa menangkap waktu di 10 tahun yang lalu. Sekarang balik lagi coba ke 30 tahun yang lalu. Lu lagi ngapain 30 tahun yang lalu? Dan di situ mulai blur ruang berpikir lu tentang waktu. Karena apabila lu umurnya seperti gua, sekitar 20-an akhir, yang berarti 30 tahun yang lalu gua belum lahir atau gua belum ada. Lu gak bisa nangkep waktu di 30 tahun yang lalu, karena lu belum ada. Simple. Sekarang kalau kita tarik lagi lebih jauh 100 tahun yang lalu, lu lagi ngapain? Dan lu coba ingat-ingat 100 tahun yang lalu lagi ngapain? Dan yang lu bisa ingat hanyalah gelap gulita, nothingness, it's an endless slumber of sleep, of nothing and blackness. So there's nothing about you 100 years ago. Dan lu coba mundur lagi di 100 tahun yang lalu, mungkin sekarang 2021, berarti itu kita masih dijajah mungkin ya 100 tahun yang lalu. Belum ada negara Indonesia bahkan. Jadi kita bisa tahu
100 tahun yang lalu tuh sedang terjadi apa, tapi lu lagi di mana ketika kejadian itu terjadi. Lu nggak ada. Dan lu bisa tarik mundur lagi 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu lagi ngapain? 2000 tahun yang lalu kerajaan Roma sudah berdiri di 2000 tahun yang lalu. Lu mundur lagi 4000 tahun yang lalu. 4000 tahun yang lalu kerajaan Mesir udah ada. 4000 tahun yang lalu itu sangat lama, dan kita bisa tahu bahwa 4000 tahun yang lalu kerajaan Mesir tuh sudah berdiri. Lu lagi di mana saat itu? Dan lu nggak bisa inget apa-apa karena lu belum ada. You are not exist yet. Dan lu bisa tarik terus 10.000 tahun yang lalu, lu lagi apa? Sampai ke, dan ini yang berapa juta tahun yang lalu, itu zaman dinosaurus merajalela di bumi ini. Lu tahu nggak sih berapa lama dinosaurus merajalela di bumi ini sebelum akhirnya punah? Jadi dinosaurus itu sangat lama merajalela di bumi, sampai dinosaurus yang hidup di akhir masa dinosaurus lebih secara timeline ya. Kalau kita tarik garis waktu. Oke, lu bisa bayangin sebuah garis waktu kronologis. Di sebelah kanan garis itu adalah present time, dan semakin ke kiri itu semakin masa lalu. Oke, lu bisa bayangin satu garis, sebelah kanan adalah present time, semakin ke kiri itu adalah semakin masa lalu. Dan dinosaurus yang hidup di akhir masa era dinosaurus, lu bayangin itu titiknya di tengah-tengah garis tersebut. Oke? Jadi dinosaurus yang hidup di titik tengah garis tersebut itu lebih dekat hidupnya ke zaman sekarang dibanding ke zaman pertama kali dinosaurus ada di bumi. Jadi sepanjang itu dinosaurus merajalela di bumi, setengah garis itu. Dan dibandingin setengah garis itu, manusia itu baru sangat sedikit sekali masa hidupnya. Kebayang gak sih? Ini menjelaskan tanpa visual itu sangat susah. Tapi gue ingin mencoba menjelaskan bahwa time is limitless, the vastness of time. Dan di zaman dinosaurus lu lagi ngapain? Lu gak bisa inget. Itu cuman endless darkness. Lu belum ada, lu cuma bisa inget everything is dark, there are nothing. Jadi kalau lu bayangin garis yang tadi, selama zaman awal dinosaurus ada sampai lu tarik garis sampai zaman sekarang, which is itu udah berjuta-juta tahun, sepanjang itulah kegelapan yang lu bisa bayangkan sebelum lu ada. It's very long. Kayak gue ngebayangin 20 tahun lalu aja memori gue itu udah sangat scattered. 20 tahun lalu gue lagi ngapain ya? Mungkin gue masih anak SD yang belum tahu apa-apa, dan gue gak ingat gue lagi ngapain. Ingatan gue 20 tahun yang lalu yang sudah sangat scattered tersebut, kalau dibandingin dengan betapa luasnya waktu berjuta-juta tahun,
panjangnya sejarah waktu itu bukan apa-apa gitu. Dan sepanjang sejarah tersebut berjalan, gue belum ada. Dan sepanjang sejarah berjalan itu yang gue ingat hanyalah kegelapan, ketiadaan, nothingness, limitless nothingness. And sadly, nantinya gua akan kembali ke dalam nothingness tersebut, ke dalam limitless of nothingness tersebut, ketika nanti gua mati dan gua kembali ke ketiadaan. And that's very sad if you think about it. Dan gue akan kembali lagi ke poin pertama gue. Yang membuat gue fobia itu bukan nothingness-nya per se, but the endless eternity, finality of it. Jadi yang gue takutin itu adalah keabadiannya, ke-limitlessannya, ke status finalnya. Dan itu yang membuat gue takut sih. Jadi once you enter that realm, there's no way you're gonna go back, because it's final, you know. And that's very sad. Dan waktu akan terus berjalan setelah lu tidak ada, sampai berjuta-juta tahun, sampai beyond your imagination gitu. Jadi apa yang tadi gue coba jelasin adalah di present time lu bisa tahu bahwa masa lalu sebelum present time ini sangat panjang. Ketika lu tarik tadi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, sampai jutaan tahun yang lalu, waktu itu sangat panjang. Dan lu bisa tarik terus sampai lahirnya planet bumi, lahirnya galaksi Bima Sakti dan lain-lain. Dan itu sangat limitless. Dan lu bisa trace back sampai Big Bang, sampai the birth of this universe. Itu sangat limitless, sangat vast, sangat luas. Dan seluas itulah juga future time ketika lu sudah tidak ada. Dan selimitless itulah juga ketiadaan lu ketika lu nanti sudah kembali ke bumi. So ini sangat abstrak dan ya sangat sulit menjelaskan sih. Gua harap lu semua bisa ngerti. And itu yang menyeramkan, yang membuat gua fobia, membuat gua seringkali punya panic attack atau anxiety attack. Finality akan itu, dan kesadaran bahwa waktu ini sangat luas, sangat vast, sangat limitless. Dan ketika lu bisa menangkap itu dan mengerti tentang itu, you'll be afraid, you'll be anxious, and yeah, that's it. And
even kalau ada heaven and hell atau ada afterlife, which is kita semua mungkin sepakat bahwa afterlife itu eternal, that's still a scary concept to perceive, if you can perceive about it, because kembali lagi ke yang tadi, karena itu juga endless, itu juga limitless, itu juga final, the finality of it, it's what makes me afraid. So even if there are heaven and hell, as long as it is eternal, it's still fucking scary, you know. And ketika tadi lu udah bisa mengerti, gua harap lu mengerti, ketika lu udah bisa mengerti the vastness of time, luasnya waktu, limitlessnya waktu, ketika lu udah bisa nangkep itu, lu mulai bisa bayangin ketika lu hidup eternally in heaven or in hell. Lu bisa bayangin lu hidup di sana berjuta-juta tahun. You cannot, because your mind cannot perceive time as fast as that. Lu ngebayangin zaman dinosaurus yang sudah jutaan tahun yang lalu aja lu mulai kesulitan ngebayanginnya, betapa lamanya itu di masa lalu. Jadi lu gak bakal bisa ngebayangin kehidupan lu yang abadi di afterlife nanti, karena abadi. Lu bisa bayangin abadi gimana? Lu ngapain di sana? Apakah ketika kita sudah di afterlife kita akan berlutut menyembah Tuhan sampai selama-lamanya? Selama-lamanya berlutut menyembah Tuhan. Apa yang indah dari itu? Apa yang sukacita dari itu? Lu berlutut selama-lamanya, bukankah itu siksaan? Bukankah itu lu berlutut menyembah makhluk lain selama-lamanya? Lu bisa ngerti kalimat itu nggak? And that's very scary, you know. Bukankah itu, gue nggak tahu kenapa orang happy, tapi itu some scary shit to think. Apakah ketika lu ada di surga, lu akan berdoa selama-lamanya? Dan lu ngerti selama-lamanya nggak? Lu nggak usah mikirin selama-lamanya. Lu bayangin, lu tahu Indonesia sudah umurnya udah berapa? Indonesia dari tahun 1945 sampai tahun 2021 itu umurnya udah berapa? Udah puluhan tahun. Mungkin kita buletin aja menjadi 100 tahun. Ya, karena kita di Indonesia, mungkin gua harap kita bisa lebih ngerti betapa lamanya Indonesia sudah berdiri. Dan selama Indonesia berdiri itulah, lu coba bayangin, lu berlutut dan lu berdoa selama 100 tahun. Bukankah itu waktu yang lama? 100 tahun berlutut dan berdoa di surga. Itu baru 100 tahun. Kalau lu bayangin 2000 tahun dari zaman kerajaan Romawi, lu bisa bayangin kerajaan Romawi? Lu gak bisa bayangin, karena itu udah 2000 tahun yang lalu. Yang lu bisa bayangin hanyalah artis impression tentang kerajaan Romawi.
lu gak bisa benar-benar bayangin kerajaan Romawi, karena itu sudah 2000 tahun yang lalu. Sudah sangat lama. Lu bisa bayangin lu hidup selama 2000 tahun berlutut menyembah di surga nanti. Dan ketika lu bisa membayangkan tentang luasnya waktu, itu sangat serem sih. And ya, gue nggak tahu. Atau tentang endless darkness, kegelapan yang selamanya, sama seperti sebelum lu lahir. Yeah, that's some scary shit to think about. Dan kenapa gua bisa mikirin hal ini akhir-akhir ini? Mungkin karena gua lagi berjuang melawan COVID-19. Dan ya, lu isolasi mandiri dan 2 minggu terasa lama sekali. Ketika lu sendirian di dalam sebuah ruangan yang terbatas, dan pikiran lu hanya bisa menangkap selama itu gitu, bahwa 2 minggu itu terasa sangat lama ketika lu sedang isolasi dan lu tidak bisa ngapa-ngapain. Ketika nanti lu sudah terisolasi di afterlife selama 2 minggu, can you think about it? Selama 2 minggu aja lu terisolasi di afterlife ketika lu mati nanti. Itu sangat sepi ya. Sangat lonely, sangat menyedihkan. Dan gue gak tahu apa yang happy tentang kematian, apa yang, kenapa orang sangat mendamba-dambakan surga gitu. Gue gak ngerti. Dan ya begitu, sudah 2 minggu isolasi mandiri, dan gue mendapat kabar bahwa ada teman kantor yang meninggal karena COVID-19 juga. Dan that's very sad, you know. Terutama karena lu udah 2 minggu isolasi, lu udah 2 minggu tidak ketemu orang tersebut, teman kantor lu, which is sebelumnya setiap hari lu ketemu karena lu bekerja di kantor yang sama. Tiba-tiba lu 2 minggu dan tidak pernah ketemu lagi karena lu isolasi, dan dia juga isolasi karena kena COVID juga. And then tiba-tiba ya lu udah gak akan ketemu lagi gitu. And he's gone, you know. And that's very sad. And you know, yeah, so itulah kenapa gue akhir-akhir ini mikirin tentang non-existence gitu. Dan gue cuma bisa ngebayangin sudut pandang almarhum, apa yang dia lalui. Mungkin apa yang dia lalui juga sama seperti apa yang gue lalui, isolasi, tidak bisa ketemu
orang atau tidak bisa kontak dengan orang-orang yang dia sayangi. And tiba-tiba langsung pergi. Itu adalah cara pergi yang sangat lonely gitu. And very sad if you think about it. Bahkan gua sebagai orang yang kenal dan ketemu setiap hari, karena for your information, kantor gua adalah kantor yang cukup kecil, jadi cukup kekeluargaan. Setiap hari lu hanya ketemu orang yang itu-itu aja gitu. Jadi it's a very intimate office and so it's small number of people, so you get to know each of them. So you can imagine how close each of us to one another. And so he's gone. And sekarang lagi PPKM dan lagi work from home, dan beberapa orang juga lagi isolasi karena COVID-19. Dan ketika nanti sudah mulai masuk kantor lagi, almarhum udah nggak akan ada di sana gitu. Jadi terakhir kita semua ketemu almarhum adalah 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Dan bahkan kita nggak bisa menyampaikan penghormatan terakhir, kita nggak bisa memberikan perpisahan terakhir. There's nothing we can do about it. He's just gone as quickly as that, and there's no way we could see him again for the last time. And so sorry for very depressing topic in this episode. Dan gue harap kalian sehat-sehat aja, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa vaksin. Kalau ada kesempatan kalian harus ambil vaksin. Yes, tetap bisa kena COVID, tapi itu menurunkan probabilitas kalian bisa terkena, menurunkan resiko kalian mengalami gejala berat atau gejala yang kritis. Dan kalau banyak populasi yang sudah vaksin, itu akan memperkecil ruang bagi virus COVID-19 untuk berkembang biak. Karena virus itu untuk bisa berkembang biak tidak bisa di luar tubuh. Virus berkembang biak hanya bisa di dalam sel-sel makhluk hidup. Ketika sel-sel makhluk hidup itu memiliki pertahanan, which is tidak semudah itu untuk dimasuki oleh virus, walaupun masih bisa, tapi itu memperkecil ruang bagi virus untuk bisa berkembang biak. Dan itulah yang disebut sebagai herd immunity. Dan harapannya virus COVID-19 tidak bisa berkembang biak secara leluasa lagi, dan COVID-19 akan berkurang jumlahnya, dan keadaan jadi akan aman lagi. Jadi itulah pentingnya vaksin. Dan vaksin harus seluruh populasi divaksin sih menurut gue, baru bisa efektif. Karena kondisinya ini apa yang gue alami ya.
ketika lu udah divaksin, misalnya gua udah divaksin, tapi ketika gua pergi keluar, gua akan dikelilingi oleh 9 orang yang belum vaksin dan berpotensi membawa virus COVID-19. Lu bayangin, kalau ada 1 orang yang sudah vaksin dikelilingi oleh 9 orang yang belum vaksin dan sudah terpapar oleh COVID-19. Jadi 1 orang ini dikelilingi oleh 9 orang yang terkena COVID-19 gitu. Apakah lu pikir 1 orang yang sudah vaksin ini akan bertahan tidak terkena COVID-19? Bahkan ketika vaksin itu memiliki presentase kekebalan 90%, apabila dipaparkan oleh virus sebanyak 100 kali, secara probabilitas masih akan bisa terkena 10 kali gitu. Jadi meskipun udah 90% kebal, kalau dipaparin 100 kali oleh virus COVID, ya tetap akan 10 kali kena COVID gitu, walaupun sudah divaksin. Jadi kalau 1 orang berbanding 9 orang antara yang vaksin dan belum vaksin, ya akan percuma juga. Karena paparannya tetap akan gede, paparannya tetap akan 100 kali lebih paparan COVID-19-nya. Jadi COVID-19 itu terus berkembang biak di 9 orang ini, sehingga jumlah COVID-19 akan semakin banyak, terus banyak. Jadi apalah gunanya vaksin gitu? Karena vaksinnya juga cuman berapa persen sih kekebalannya? Ketika virus COVID-19-nya berkembang biak di 9 orang yang belum vaksin, 1 orang yang udah vaksin juga pasti tetap akan kena gitu. Karena ya kekebalannya ya tidak 100%, kekebalannya cuman berapa? 90% atau berapa? Dan kalau dibandingin dengan 7 orang sudah vaksin dan hanya 3 orang yang belum vaksin, ya tentu akan lebih aman keadaan yang 7 orang sudah vaksin sedangkan 3 orang belum vaksin. Kalau 7 orang yang sudah vaksin ini dikelilingi oleh 3 orang yang COVID-19, ya mungkin 1 atau 2 orang yang sudah vaksin ini akan kena gitu. Berarti yang kena COVID ya hanya 5 orang. 5 orang laginya belum tidak kena COVID karena sudah kebal. Jadi ini kan cuma masalah presentase probabilitas saja gitu. Bukan masalah wah sudah vaksin masih bisa kena, bukan masalah itu. Ini kan masalah probabilitas saja. Yes, masih bisa kena, tapi probabilitasnya lebih kecil gitu. Dan yang harus dimengerti tentang probabilitas adalah kalau probabilitasnya hanya 5%, kalau diulang-ulang terus sampai 100 kali dipaparin terus ya tetap akan kena gitu. Namanya probabilitas kan seperti itu gitu. Semakin banyak diulang, semakin besar chance untuk dapatnya gitu. Itulah probabilitas. Jadi bukan masalah kan divaksin tetap bisa kena, bukan masalah itu. Masalah probabilitas aja sih. Kalau lu punya probabilitas kena COVID 100% atau anggaplah 70% karena lu pakai masker kan, itu lu masih punya probabilitas terkena COVID 70%. Dan kalau lu divaksin, probabilitas lu kena COVID menurun menjadi 20%. Dan bayangin kalau semua orang melakukan itu, jadi semua orang hanya punya probabilitas terkena COVID 20% saja. COVID-19 gak bakal menyebar secepat dan seluas ini gitu. Karena masing-masing orang probabilitas terkena COVID-nya hanya 20%. Begitu. Dan itulah herd immunity kan. Ya jadi gue harap sih semakin banyak orang yang sadar pentingnya vaksin. Dan bukan masalah
orang tua gue udah vaksin tapi tetap kena kok kemarin. Bukan masalah itu. Ini masalah herd immunity dan nggak ada ruginya kok divaksin. Kalau lu bisa meningkatkan probabilitas lu tahan terhadap COVID-19, why not? Memang nggak 100%, tapi meningkat 60%, masa lu nggak mau? 60% itu sangat besar gitu. Dan ya gitu sih. So, tetap jaga kesehatan dan ya gue harap kalaupun kalian kena COVID-19 bisa cepat sembuh. Kalau ada keluarga kalian yang kena, gue harap juga bisa sembuh. Bagi kalian yang belum kena, gue harap tetap bisa jaga kesehatan. Dan ya, jangan lupa vaksin. Kalau ada kesempatan, ambil aja. Jangan malas, karena selama masih gratis, lu ambil aja, tinggal daftar. Pengalaman gue sendiri ketika vaksin itu sangat cepat. Gue daftar di hari Senin, dan di hari Selasa gue dapat slot. Dan hari Selasa gue datang. Gue datang cukup siang, sekitar jam 10. Dimana tempat vaksinnya itu udah buka jam 8. Jadi gue udah telat 2 jam. Meskipun gue datang jam 10, tetap gue ngantrinya cukup cepat, hanya sekitar 1 jam, dan gue udah disuntik. Jadi secepat itu dan segampang itu dan gratis. So, kenapa nggak mau gitu? Aneh bagi gue. Kalau kalian ada kesempatan, ambil aja sih vaksinnya, daftar. Dan ya begitu. Gue harap gue juga bisa cepat sembuh dari COVID-19. Bagi gue yang serem dari COVID-19 itu adalah karena gue kebetulan hanya mengalami gejala ringan. Bagi gue yang paling menakutkan adalah menularkan ke orang-orang sekitar gue, orang-orang yang gue sayang gitu, terutama keluarga. Dan bagi gue itu yang paling menakutkan sih daripada gejalanya. Gejalanya sih kebetulan gue gejala ringan dan so nggak ada yang ditakutin dari gejalanya. Yang gue takutin justru adalah gue takut orang-orang terdekat gue terkena dari gue gitu. Dan kalau orang-orang yang udah lebih tua kan lebih rentan ya. Dan itu sih yang lebih menyeramkan dari COVID-19 ini. Dan ya gue harap tidak terjadi. Gue harap gue bisa cepat sembuh dan hasil PCR gue bisa negatif dalam waktu dekat ini. Karena sudah 2 minggu gue isolasi mandiri. And yeah, stay safe guys, and see you in the next episode of podcast Bincang Ruang. See you, goodbye.